life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Halo guys, ketemu dengan saya Mulyadi dari Dynamics Auto Sound Sunter. Pada video kali ini kita mau pasang peredam di mobil all new Honda HR-V. Mobil ini baru datang dari showroom, langsung kita garap. Menurut pemilik mobilnya suaranya lumayan berisik, makanya kita mau bikin kedap mobil ini supaya lebih nyaman. Nah, peredam yang kita gunakan kali ini kita buat kombinasi. Kita lihat di sini ada peredam Gran Turismo. Nah, peredam Gran Turismo ini tebalnya adalah 1,8 mili ya, yang akan kita pasang di bagian pintu depan, pintu tengah, dan juga pintu bagasi. Nah, karena pemilik mobil mau maksimal, jadi kita pakai peredam lantainya dengan menggunakan rainbow. Ini kita lihat. Nah, peredam rainbow ini yang kita gunakan tebalnya adalah 3,5 mili. Jadi memang kalau kalian benar-benar mau peredam lantainya kedap, kita harus gunakan yang lebih tebal daripada peredam bagian pintu. Nah, untuk proses pemasangan peredamnya, mari kita simak aja langsung ya. Oke, sekarang kita sudah bongkar pada keseluruhan panel mobil Honda HR-V ini ya. Nah, kita akan pasang peredam di bagian ini, bagasi. Pintu bagasi ini kita menggunakan Gran Turismo 1,8 mili. Nah, pada bagian lantai ini belum ada peredam, hanya di bagian ini ya. Kalau kita lihat ini peredam aspal. Di situ juga udah ada di bawah bangku ya peredam aspal. 1, 2 sama tengah. Nah, ini ada rockwool ya di bawah dashboard. Ini sebagai peredam juga sih sebenarnya, asli bawaan mobil. Nah, ini yang warna hitam ini peredam aspal bawaan mobil juga. Sampai di bawah bangku ya. Jadi hanya beberapa panel aja yang ada peredamnya. Oke, jadi di beberapa bagian lantai ini ya sudah ada peredam nih seperti ini. Nah, nanti di bagian lantai ini mulai dari bawah dashboard sampai belakang ban serep itu menggunakan rainbow dengan tebalnya 3,5 mili ya keseluruhan ini. Untuk plafonnya kita nggak gunain peredam karena udah ada panoramik juga. Nah, untuk bagian pintu ini asli bawaan mobilnya ada cover plastik. Ini suka berisik, suka bergetar. Lalu sebenarnya untuk Honda ini peredamnya udah cukup baik, tapi masih kurang. Nah, ini salah satu peredam ini sebenarnya nih, yang model karet begini. Ya, dia menutupi bagian-bagian tertentu yang supaya suara dari luar nggak bisa masuk. Namun belum maksimal, nanti kita akan ganti nih. Ini kita akan copot. Nah, ini lem asli bawaan mobilnya. Kita bersihkan semuanya. Baru kita pasang peredam. Di bagian dalam juga nanti akan kita pasang peredam juga, karena belum ada peredam sama sekali ya. Jadi kombinasi peredam pintu dan bagasi menggunakan Gran Turismo 1,8 mili, untuk lantainya rainbow 3,5 mili. Selanjutnya mari kita simak untuk proses pemasangannya peredam di mobil Honda HR-V ini. Mari kita simak terus ya. Ya, sekarang kita sudah melakukan proses pemasangan peredam lapisan pertama. Bagian dalam ya, di sini kita lihat pemasangan peredamnya ini rapat ya dari atas ini sampai ke bagian bawah. Ya, kita lihat itu sampai ke bagian bawah. Oke, nah terus peredamnya ini kita roll. Setelah itu kita roll, jadi benar-benar nempel dengan baik dan merata. Kita lihat sebelah situ yuk. Di bagian dalam dan lapisan pertamanya seperti ini. Nanti setelah proses pemasangan lapisan pertama, nanti lapisan keduanya ya kita akan pasang. Nah, di sini kalau udah terpasang nih, biasa kalau kita ketok nih, dia akan lebih padat panelnya. Ya, jadi panelnya ini akan lebih padat. Nutup pintunya juga beda. Nah, sekarang kita mau lihat ini untuk yang pintu depan. Pintu depannya ini sudah terpasang 2 layer, sudah pasang 2 lapis ya.
Lapisan pertamanya udah terpasang full. Nah, ini lapisan keduanya. Kita mau jelasin sedikit aja. Di sini sudah di-roll perdamnya. Kalau perdam sudah di-roll, dia bentuknya seperti ini, guys. Nih. Ya, jadi udah kelihatan nih bentuk tulangannya di-roll. Nah, pemasangan perdam kalau di tempat kita ini, kabel ininya kita copot nih. Kita copot dulu semuanya. Jadi perdamnya masuk ke dalam dulu, gini. Baru kita pasang kembali. Nah, kebanyakan ada beberapa workshop kita lihat itu perdamnya ditempel langsung begini. Jadi kabelnya ditanam di dalam. Nah, kalau kabel segini besar ditempel ke dalam, berarti kan perdamnya ini nggak nempel ke bodi. Dan juga nggak rapi. Ya kan? Justru fungsi perdam itu kalau perdamnya ini menempel langsung pada bagian bodi. Jadi rapi seperti ini. Nah, ini adalah udah 2 lapis. Ditutup juga beda, guys, pintunya. Tuh. Feel-nya beda. Nah, kita mau coba ketok ya. Ini kalau belum pasang perdam. Suara kaleng, kalau ini udah. Disitulah perbedaannya kalau kita tambahkan perdam pada bagian pintu. Nanti kita akan lanjut di sisi depan kiri ya untuk lihat proses pemasangannya. Yuk. Oke, ini sekarang di pintu depan sebelah kiri. Kalau kita lihat ini belum ada perdam. Nah, kalau belum ada perdam, dia bunyinya akan gini, guys. Seperti kaleng dan juga bergema, ya kan? Nah, ini kalau kita lihat untuk di mobil Honda, ini lumayan lama ya prosesnya karena kita harus bersihin lemnya dulu. Ya, jadi sebelum pasang perdam kita harus benar-benar bersih panelnya ini, nggak boleh ada lem. Karena kalau ada lem, nanti perdamnya numpuk, nggak rapi, dan juga nggak rapet. Jadi memang butuh waktu yang cukup lama ya untuk pemasangan perdam pintu. Kita nggak bisa buru-buru untuk hasil yang sempurna. Yang seperti kalian sudah lihat di posisi sebelah kanan itu lemnya udah dibersihin, makanya perdam itu dapat tempel langsung ke bagian bodinya. Nah guys, sekarang sudah selesai nih pemasangan perdam full di mobil Honda HR-V. Nah, kita lihat nih di bagian pertama pintu bagasi. Ini kita pasang rapet ya, sampai ke bagian ujung-ujung dari atas sampai bawah kena semua. Dan di sini juga kita cek ya untuk pemasangannya juga bagasinya ringan lah gitu, nggak mengganggu. Kalau kita mau biasanya kan dipasang perdam takut bagasinya berat ya, ini nggak berat tuh, masih aman lah. Nah sekarang kita mau lihat untuk pemasangan perdam bagian lantai. Nah jadi kalau pemasangan perdam lantai ini di workshop kami ini dari ban serep ya sampai sini. Nah di bagian ini juga tuh, terus termasuk di bagian dalamnya terpasang perdam semua. Nah ini yang kita gunakan Rainbow 3,5 mili ya ketebalannya. Dia bahannya memang ada sedikit mengandung seperti aspal, jadi kita harus panasin dulu untuk pemasangannya biar perdamnya ini benar-benar merekat dengan sempurna ya. Jadi kita lihat lagi untuk bagian depannya nih sampai ke bagian bawah. Jadi di sini juga kita kasih perdam ya, rapet semua di sini. Di bagian ini juga sampai ke bawah dashboard. Di belakang rockwoolnya juga kita kasih perdam juga nih guys. Nah, jadi kita lihat nih untuk proses pemasangan bagian lantai. Konsol boxnya kita lepas ya, kita lihat sini benar-benar kita trondolin semua nih. Jadi perdamnya ini bisa sampai masuk ke sela-sela ini ya, kalian bisa lihat ya, full sampai ke kolong. Nah termasuk yang di bagian ini juga nih, di bawahnya ini belakangnya kalau kita lihat tuh ada perdam juga di sini ya, jadi rapet. Nah bagian pintu juga sudah selesai, kita bisa lihat ini bagian pintunya rapi dari ujung sini terus sampai ke bawah. Nah ini bagian kancingnya nih kita nggak kasih perdam ya, supaya kancingnya juga dapat nempel balik, jadi rapi banget ke seluruh bagian lubang panel ini.
Lalu kabel ini juga kita tidak tanam peredam. Jadi kalian harus lihat nih, kalau kalian memasang peredam, pastikan ini nggak ditiban ya. Biasanya orang tiban, jadi peredamnya nggak nempel bagus gitu loh. Nah kalau ini kan peredamnya menempel di bagian bodi, baru kabelnya kita pasang kembali rapi seperti ini guys. Sama halnya seperti pintu belakang juga sama. Jadi, kalau kita lihat rapi semua, kabelnya juga di atas peredam nih, seperti ini. Oke, nanti ada satu panel lagi. Kita akan kasih lihat proses pasang di bagian panel di roda belakang ya, fender belakang. Nah, ini yang kalian lihat adalah cover panel untuk penutup roda bagian belakang di sini ya. Jadi kalau kita lihat ini bagian sisi sini. Ini biasanya plastiknya ini nggak padat. Sayang kita belum video ini sebelum pemasangan peredam ya. Nah sekarang ini jadi padat, jadi lebih kokoh. Jadi masangnya seperti ini. Kita gunain peredam aluminium juga. Mereknya Gran Turismo, tebalnya 1,8 mili. Nah dengan pemasangan peredam di bagian cover fender ini tentunya dapat mengurangi kebisingan pada roda bagian belakang ya tentunya. Jadi lebih senyap lagi, lebih nyaman. Nah overall semua pengerjaan peredam full di mobil Honda HR-V sudah selesai. Nanti kita akan lihat lagi proses pemasangan kembali. Dan kalau kalian mau benar-benar sempurna, kami sarankan juga untuk melakukan pemasangan peredam pada bagian roda luarnya. Tentunya dengan menggunakan peredam silent coat Vibro 2 mili atau 5 mili. Oke, nanti kita simak kembali video ini.